Prabowo Subianto yang nyata-nyata adalah jenderal pecatan yang gak layak mendapatkan bintang kehormatan. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat pada umumnya terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan ke Mahkamah Militer jika karena apa? Karena melanggar Sabta Marga, Sumpah Prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang nyata-nyata adalah jenderal pecatan yang gak layak mendapatkan bintang kehormatan. Memang hari ini Prabowo Subianto ini kemudian mendapatkan bintang kehormatan. Kenaikan pangkat menjadi jenderal bintang 4 dilakukan oleh siapa? Oleh presiden kita, Presiden Jokowi. Padahal faktanya kita sudah lihat video di depan tadi. Ketika itu Panglima ABRI Pak Wiranto yang menyatakan sendiri bahwa Prabowo Subianto ini kemudian melanggar hukum, terlibat penculikan aktivis mahasiswa di tahun 98, lalu kemudian diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, ini kan secara etika, memang kalau orang diberhentikan tidak dengan hormat, ini ya sama juga dengan dipecat. Cuman bahasanya saja yang diperhalus. Apalagi dipecatnya ini kan karena diduga terlibat kasus penculikan aktivis tahun 98. Nah, ini kan kemudian sekarang hari ini di media sosial, kemudian pendukungnya, para penjilatnya, pemujanya, dan juga orang-orang yang ada di circle Prabowo Subianto ini pada sibuk ngebelain, pada sibuk nyebokin. Mereka mengatakan bahwa Prabowo ini tidak pernah dipecat. Prabowo ini hanya diberhentikan dari dinas kemiliteran dan masih berhak mendapatkan uang pensiun. Nah, jadi secara redaksional memang tidak ada kata-kata dipecat di sana, tapi diberhentikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya antara diberhentikan tidak dengan hormat dengan dipecat? Di perusahaan pun, ketika seorang ini di PHK atau diberhentikan, dia juga tetap mendapatkan pesangon. Katakanlah kalau misalkan ada uang pensiun juga tetap mendapatkan uang pensiun. Itu juga di perusahaan. Nah, di kemiliteran itu juga sama. Ketika dia diberhentikan tidak dengan hormat juga tetap mendapatkan uang pensiun sebagai tanda jasa selama dia berkarir di situ, sebagai tanda terima kasih ketika dia berkontribusi di sana. Itu sama aja, tapi ketika dia kemudian diberhentikan tidak dengan hormat, ini berarti adalah sesuatu, ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya menanyakan kepada kalian semua para penjilat Prabowo Subianto, para pendukung Prabowo Subianto, kalau misalkan memang dia tidak dipecat, dia diberhentikan, sekarang pertanyaannya, diberhentikan karena apa? Coba dijawab, apakah karena sakit? Atau karena berhalangan sesuatu yang sangat mendesak, urgent, sehingga harus diberhentikan? Karena apa? Jawabannya cuma satu, karena dia melanggar hukum dan diduga terlibat penculikan aktivis mahasiswa di tahun 98. Pada akhirnya kemudian sampai detik ini belum terbukti, karena tidak ada pengadilan, satupun pengadilan yang menyeret Prabowo ke pengadilan dan menyidangkan ini semua sehingga semuanya tidak terbukti. Maka dari itu,
pendukungnya sekarang semua mengatakan bahwa ini adalah semua isu basi yang selalu muncul selama 5 tahun, yang selalu muncul 5 tahun sekali ketika gelaran Pilpres. Ya iyalah, karena pelakunya juga setiap 5 tahun sekali nyapres. Nah, itu kan yang terjadi. Nah, sekarang ketika kemudian ini dilakukan oleh beberapa pendukungnya, termasuk staf khusus Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak yang juga seorang politisi dari Partai Gerindra mengatakan bahwa tidak pernah ada kata pemecatan, yang ada hanyalah pemberhentian sementara. Lalu Daniel juga mengatakan bahwa yang mengusulkan ini adalah pihak TNI. TNI mengusulkan agar Prabowo ini kemudian mendapatkan kenaikan pangkat bintang kehormatan bintang 4. Karena apa? Karena dinilai berjasa atas kontribusinya selama ini menjadi seorang Menteri Pertahanan. Nah, sekarang pertanyaannya, kontribusinya apa? Kalau jawabannya adalah karena dia berjasa, sudah bisa membeli alutsista yang kemudian membuat Indonesia disegani oleh negara luar, punya alutsista yang mentereng. Mana sekarang? Kalau misalkan ada, oke, iya. Tapi itu bukan prestasi. Sekarang yang dikatakan prestasi itu apa sih? Prestasi itu adalah ketika seseorang ini mampu melakukan sesuatu dilandasi dengan skill atau kemampuan, lalu dilandasi dengan talent atau bakat, dan sedikit hoki atau keberuntungan. Itu prestasi. Nah, kalau membeli alutsista, itu nggak perlu skill, itu nggak perlu talent. Dia yang penting punya hoki dan duitnya ada. Semua orang juga bisa melakukan itu asalkan duitnya ada. Beli alutsista, kemudian dipajang, mentereng. Disegani oleh negara lain karena alutsista kita mentereng. Semua orang bisa melakukan itu asalkan duitnya ada. Sementara hoki yang dia punya adalah ketika dia sampai detik ini tidak tercium apapun meskipun ada bau-bau markup. Itu namanya hoki. Nah, itu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi pembelian alutsista itu bukan sebuah prestasi. Tapi ketika prestasi ini dibilang sebuah prestasi dan dibanggakan, itu adalah bagaimana ketika indeks pertahanan kita, kemudian bagaimana kita dipandang oleh negara lain sebagai negara yang benar-benar bisa mempertahankan wilayahnya. Itu harusnya sebuah prestasi. Tapi ini tidak dilakukan dan ini yang menjadi aneh bagi kita semua. Kenapa pihak TNI kemudian mengusulkan kenaikan pangkat dengan yang katanya berkontribusi kepada dunia pertahanan? Omong kosong kalau bagi saya. Ini dilakukan semuanya demi supaya apa? Ketika nanti Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden di bulan Oktober nanti 2024 oleh Presiden Jokowi, serah terima jabatan, dilantik oleh DPR MPR. Ini kan supaya nggak malu-maluin di negara luar. Supaya di negara internasional kita dipandang bahwa presiden kita adalah pensiunan Jenderal 4, bintang 4. Padahal faktanya presiden kita nanti, kalau misalkan nanti jadi dilantik, ini adalah pensiunan, pecatan. Seorang mantan penculik yang kemudian dipecat dari dinas kemiliteran dan sekarang mendapatkan kenaikan pangkat oleh presiden kita. Presiden yang menitipkan anaknya kepada seorang jenderal pecatan untuk dijadikan wakil presiden. Itu fakta yang terjadi. Bayangkan, negara kita ini sekarang seperti ini. Ya, tapi apalah yang boleh dikata. Sekarang semuanya sudah terjadi. Hari ini juga sudah diberikan tanda bintang kehormatan itu kepada Prabowo Subianto. Dan ini menjadi salah satu bukti lagi bahwa Pak Jokowi adalah satu-satunya orang yang sekarang sangat amat berjasa kepada Prabowo Subianto. Jasanya yang pertama, mengangkat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Yang kedua, kemudian memenangkan Prabowo Subianto dalam gelaran Pilpres di 2024 dengan berbagai macam cara. Lalu yang ketiga, yang sekarang memberikan bintang jasa kehormatan bintang 4, jenderal bintang 4 kepada Prabowo Subianto supaya nggak malu-maluin di dunia internasional. Nah, sekarang kita tinggal melihat ke depan. Atas jasa semuanya oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto akan dibalas dengan seperti apa? Apakah nanti kemudian jasa ini
kemudian dibalas dengan Prabowo manut apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi nantinya ketika sudah menjadi mantan presiden, atau justru Prabowo Subianto justru akan balelo dan kemudian memangkas kaki-kaki Presiden Jokowi yang sekarang sudah menancap di berbagai macam instrumen negara, di berbagai macam lembaga. Ya kita tinggal lihat saja. Adu kekuatan antara Presiden Jokowi nanti yang sudah purna menjadi presiden dengan Prabowo Subianto yang nantinya akan dilantik menjadi presiden. Siapa yang akan adu kuat? Siapa yang akan menang? Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, tinggal lihat saja. Dan kalau misalkan itu nanti terjadi di kalangan elit kemudian gontok-gontokan, mereka saling adu pengaruh, adu kekuatan, maka negara ini akan semakin lama, akan semakin nyungsep, dan masa depannya akan semakin suram. Maka Indonesia Emas 2045 hanyalah mimpi. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Jenderal Pecatan yang gak layak dapat kehormatan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Lain dulu, lain sekarang.